Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran di zaman yang serba cepat ini, apa iya baca buku itu masih sepadan waktunya? Apalagi kan banyak banget blog artikel ringkas gitu ya. Nah, hari ini kita mau bedah bab 9 dari The Art of Impossible. Kita mau lihat nih, nilai pengembalian atau ROI dari baca buku itu sebenarnya gimana sih? Kenapa buku bisa jadi jalan pintas terbaik buat pemahaman mendalam? Iya, tepat sekali. Kita akan lihat gimana beberapa jam investasi waktu Anda buat baca buku itu bisa ngasih hasil yang, wow, jauh melampaui format informasi lain. Fokus kita memang di ROI membaca ini. Oke, coba kita bandingkan langsung ya. Misal nih, Anda baca blog, mungkin 800 kata, paling 3,5 menit lah ya. Tapi penulisnya, Bisa jadi risetnya 3 hari itu. Terus artikel majalah, 5.000 kata. Anda baca 20 menitan. Penulisnya? bisa kerja 4 bulan. Udah mulai kerasa ya bedanya? Nah, puncaknya itu di buku. Contoh aja, The Rise of Superman itu sekitar 75.000 kata. Mungkin Anda butuh katakanlah 5 jam buat bacanya. Tapi tahu nggak, si penulis mungkin udah mikirin dan riset itu selama 15 tahun. Ini dia inti dari pengetahuan terkondensasi. Anda itu dapat saripati pemikiran bertahun-tahun dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kedalaman wawasan per menit waktu Anda itu, ya ampun, jauh lebih tinggi. Wow, jadi 5 jam baca buku itu kayak kita pinjam 15 tahun pengalaman penulisnya ya. Gila juga ya ROI-nya kalau dipikir-pikir. Saya jadi ingat cerita Joe Leffler yang punya toko sulap Pandora's Box itu. Katanya dinding belakang tokonya penuh buku. Nah itu fondasi keahlian para pesulap sejati. Kontras banget ya sama katakanlah 5 jam baca blog. Itu paling setara sama akumulasi kerja mungkin cuma beberapa ratus hari aja. Betul sekali. Dan buku itu bukan cuma kumpulan fakta loh ya. Dia itu membangun fondasi. Jadi ada konteksnya, ada sejarahnya, ada bahasa teknisnya. Tanpa fondasi itu, susah buat bener-bener nguasain satu bidang. Atau bahkan sekedar diskusi yang dalam gitu. Jadinya cuma tahu kulitnya aja nanti. Ya juga ya. Itu argumen ROI yang kuat banget sih. Tapi nih, kalau kita baru mau mulai, kadang kan rasanya, aduh banyak banget bukunya. Gimana caranya biar kita bisa masuk ke topik baru lewat buku tanpa merasa kewalahan di awal gitu? Katanya ada strateginya ya? Ada. Dan kuncinya gini, jangan hakimi diri sendiri kalau di awal merasa bodoh. Itu wajar banget kok. Nah, strateginya itu, coba targetkan baca 5 buku pertama. Dan urutannya ini penting, biar pemahamannya terbangun lapis demi lapis. Gini urutannya. Buku 1, mulai dari yang paling populer atau bestseller. Tujuannya, santai aja dulu, have fun, kenalan sama istilah-istilah dasar, jangan terlalu serius. Sebentar, tapi kalau buku populer gitu, bukannya kadang terlalu simpel ya? Nggak berisiko pemahaman kita jadi dangkal gitu di awal? Justru itu, tujuannya di awal, bangun rasa nyaman dan familiaritas dulu. Bukan target langsung jadi ahli. Keahlian itu nanti. Nah, habis itu, buku 2. Cari memoir atau biografi tokoh penting di bidang itu. Ini ngasih konteks manusianya, ada ceritanya. Bikin subjeknya jadi lebih hidup gitu. Lanjut, buku 3. Masuk ke buku semi teknis. Tapi pilih yang masih gampang dicerna ya. Mulai kenalan sama detail, bahasa yang lebih presisi, cari yang ngasih gambaran besarnya. Buku 4. Nah, ini baru buku sulit pertama Anda. Di sini Anda mulai ketemu masalah-masalah kompleks yang dipikirin para ahli. Mulai paham juga batasan-batasan bidangnya di mana. Terakhir, buku 5. Pilih buku yang ngasih perspektif sejarah atau pandangan yang luas banget. Jadi menempatkan topik ini dalam konteks yang lebih besar lagi. Oke, kebayang. Penulis buku sumber kita juga mencontohkan ini kan waktu riset novel soal Vatikan. Dia baca buku populer dulu, terus memoir, buku semi teknis tentang arsip, baru teks inti, terus studi luas soal Vatikan. Tapi perlu dicatat ya, ini metode buat dapat pengetahuan, bukan buat skill praktis kayak main piano gitu. Dan 5 buku ini baru pemanasan ya berarti? Betul, ini baru startnya. Tujuannya bukan buat ngafalin semua fakta, tapi lebih ke bangun fondasi teknis yang kuat sambil terus ngikutin rasa ingin tahu Anda. Justru pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama baca 5 buku ini, nah itu modal berharga banget buat langkah selanjutnya. Misalnya kalau Anda mau diskusi sama ahli.
Oke, jadi jelas ya intinya. Apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Ya, membaca buku itu investasi waktu yang sangat efisien kalau tujuannya pemahaman mendalam. Ini bukan soal baca cepet-cepetan, tapi soal kedalaman pemahaman yang Anda dapat sebagai pengembalian atas waktu yang Anda investasikan. ROI-nya di situ. Dan proses 5 buku tadi itu masih Anda semacam jalur terstruktur ya buat bangun fondasi itu. Sambil ngebiarin rasa ingin tahu alami Anda jadi kompas di perjalanan belajar. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungan. Setelah Anda nanti selesai baca 5 buku tentang satu topik, coba deh perhatikan. Pertanyaan apa aja yang justru baru muncul di kepala Anda? Pertanyaan yang mungkin belum kejawab tuntas sama kelima buku itu. Itulah gerbang menuju penjelajahan Anda yang sesungguhnya. Melampaui apa yang udah diketahui banyak orang. Menarik kan?